PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. PSBB ini dipilih oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya dalam memerangi virus corona di Indonesia. Melalui rapat terbatas kabinet yang dilaksanakan pada 31 Maret 2020. Pemerintah pusat mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar, di mana di dalamnya berisikan mengenai mekanisme pelaksanaan dan juga yang lain-lainnya. Kebijakan PSBB ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah. Isi PP Nomor 21 Tahun 2020 yaitu Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 yang berisi izin pembatasan sosial berskala besar diusulkan daerah untuk disetujui pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan dan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 3 dan 4 berisi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu, meski wilayah tersebut tak mengajukan diri untuk melakukan PSBB. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan memblokir penyebaran dari COVID-19. Kebijakan ini dilakukan untuk menanggulangi virus COVID-19 tersendiri atas pertimbangan epidemiologis dan juga pertimbangan dalam segala bidang. Kebijakan ini dibuat karena melihat angka positif COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi, yang diikuti dengan angka kematian yang tinggi pula. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meliburkan tempat sekolah, kegiatan bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan transportasi, yang dirasa dapat menimbulkan berkumpulnya kerumunan banyak orang. Kebijakan PSBB ini baru diterapkan di beberapa daerah tertentu yang memiliki kasus positif COVID-19 yang tinggi, seperti DKI Jakarta, Kota atau Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Jawa Barat. Selain kebijakan PSBB tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Di antaranya yaitu 1. Dengan memperketat aturan PSBB bagi masyarakat dan juga mempertimbangkan bagaimana sanksi dan kompensasinya bagi masyarakat. Perlu adanya kerjasama dari seluruh komponen bangsa, segenap masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus bersikap keras dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ini. Yang kedua, yaitu pembatasan informasi dalam menekan berita-berita hoax agar tidak menyebabkan kepanikan dan keresahan di masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat agar tidak memicu kepanikan masyarakat. masyarakat juga harus bersikap cerdas dan bijak dalam menanggapi sebuah berita dan memastikan apakah berita tersebut itu benar atau tidak. 3. Himbauan dan denda. Hingga saat ini di Australia, alasan keluar rumah hanya diperbolehkan untuk 4 kegiatan. Yakni berbelanja kebutuhan pokok, pergi ke dokter atau ke apotik, pergi ke kantor jika memang tidak bisa bekerja dari rumah, dan juga berolahraga tetapi dengan maksimal 2 orang. Ancaman hukuman denda dan himbauan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat Australia menaati peraturan demi kebaikan bersama tampaknya secara umum telah dipatuhi oleh masyarakat Australia. Peraturan pemerintah tentang PSBB ini merupakan salah satu dari beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna pencegahan COVID-19 ini. Semua peraturan dan aturan kebijakan ini diterbitkan untuk mengatur hal-hal umum dan khusus yang perlu ditempuh untuk mencegah penularan COVID-19. Dari semua peraturan pemerintah, PP nomor 21 tahun 2020 sangat penting. Artinya sebagai dasar hukum, pembatasan mobilitas dan ruang gerak anggota masyarakat. Dalam PP tersebut, pemerintah pusat dan daerah melakukan PSBB atas izin Menteri Kesehatan melalui Permenkes nomor 9 tahun 2020. Yang menjadi kritik bagi PP ini ialah ketidakjelasan kriteria jumlah kasus atau berapa jumlah korban agar daerah dapat memohonkan PSBB. Pemerintah daerah dan masyarakat dibuat kebingungan atas dasar apa nantinya Kementerian Kesehatan akan menerima atau menolak suatu permohonan PSBB. Kemudian, apakah nantinya pemerintah pusat akan menolak suatu permohonan PSBB? Jika ditolak, bagaimana konsekuensinya? Bagaimana pula jika daerah sudah menetapkan pembatasan lebih dahulu tanpa izin? Semisal yang dilakukan pemerintah kota Tegal dan Papua.
Jika ada daerah atau wilayah yang meminta perizinan untuk menyelenggarakan PSBB namun tidak diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi mereka tetap menyelenggarakan kegiatan ini, maka tidak akan dikenakan sanksi, sebab belum ada peraturan yang mengaturnya. Jika PSBB ini berhasil dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan bantuan seluruh masyarakat Indonesia. Tentu hal ini akan menekankan jumlah penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, sehingga PSBB ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, serta Indonesia dapat terbebas dari COVID-19 ini. Namun apabila pemerintah gagal mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya PSBB ini dalam memutus mata rantai COVID-19, serta masyarakat masih enggan mematuhi pemerintah, maka kasus COVID-19 akan semakin melonjak secara signifikan di setiap wilayah Indonesia. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara dua hal atau lebih, di mana suatu aspek harus dihilangkan atau dikorbankan untuk mendapatkan aspek lain yang berbeda kualitasnya. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dari trade-off diantaranya adalah 1. Memfokuskan pada hasil akhir. Artinya, diperlukan analisis trade-off yang akan mengizinkan pembuat keputusan dan publik untuk memprioritaskan alternatif mana yang harus ditekankan. 2. Melihat tingkat kelayakan dari kebijakan dan juga alternatif kebijakan yang sudah ada. Maksudnya, apakah suatu kebijakan layak dihilangkan untuk kemudian digantikan dengan kebijakan baru? Kemudian, diperlukan juga analisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut di masa sekarang maupun di masa mendatang. Diperlukan pertimbangan dan analisis apakah trade-off ini perlu dilakukan di Indonesia untuk mengurangi permasalahan COVID-19 ini. Mari lawan corona dengan di rumah saja. Lawan corona dengan di rumah aja. Mari 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 lawan corona dengan di rumah aja.